Selamat datang di Start News 11. Apakah Anda penasaran mengapa media Malaysia menganggap kemenangan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 tidak sah? Atau bagaimana persiapan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak juga kabar terbaru dari timnas Indonesia U17 yang berhasil menghajar Australia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Jangan lewatkan berita menarik ini hanya di Start News 11. Kisah media Malaysia, ekor harimau Malaya, menyebut timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023 karena Malaysia U22 dan Thailand U22 menurunkan pemain pelapis. Ekor harimau Malaya secara sinis mengatakan hanya timnas Indonesia U22 dan tuan rumah Kamboja yang turun dengan skuad terbaik di ajang 2 tahunan tersebut. Hanya Indonesia dan Kamboja yang mengirim tim terkuat mereka. Padahal, Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa memenangkan SEA Games justru mengirimkan skuad pelapis mereka. Indonesia pantas juara karena itu, kata ekor harimau Malaya di akun Instagramnya ekor harimau Malaya pada Rabu, 17 Mei 2023. Secara fakta, timnas Malaysia U22 memang tidak mengeluarkan skuad utamanya. Lukman Hakim dan Arif Aiman yang menjadi andalan timnas Malaysia senior, tidak disertakan di ajang ini. Meski begitu, keluarnya timnas Indonesia U22 sebagai juara layak mendapatkan apresiasi. Sebab, skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U22 menjadi juara setelah menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Di fase grup, skuad asuhan Indra Syafri menang 3-0 atas Filipina, menggilas Myanmar 5-0, menghajar Timor Leste 3-0 dan menumbangkan Kamboja dengan skor 2-1. Di semifinal, timnas Indonesia U22 menang dramatis 3-2 atas Vietnam. Sampai akhirnya di partai puncak, timnas Indonesia U22 menjadi juara setelah menang telak 5-2 atas Thailand U22. Medali emas ini merupakan yang pertama bagi timnas Indonesia dalam 32 tahun terakhir. Terakhir kali timnas Indonesia menjadi juara pada SEA Games 1991. Karena itu, apa yang dicetak Indra Syafri dan skuad asuhannya di SEA Games 2023 masuk kategori luar biasa. Di SEA Games 2025, Indra Syafri tak lagi memegang timnas Indonesia U22, mengingat yang bersangkutan difokuskan menangani timnas Indonesia U20. Nantinya, Shin Tae-yong yang akan memimpin skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Di saat Arab Saudi menempati peringkat 56 dunia, timnas Indonesia hanya menduduki posisi 133 dunia. Meski terpaut jauh di ranking FIFA, bukan berarti timnas Indonesia tak bisa memberi kejutan. Arab Saudi faktanya tidak sekuat yang dibayangkan. Dalam 1 tahun terakhir, apa yang dicapai The Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi, sama persis dengan timnas Indonesia. Arab Saudi dan timnas Indonesia sama-sama rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat jalur runner-up. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, laga yang digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 WIB itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI. Laga ini merupakan pertandingan pembuka grup C. Tampil di laga pertama, kedua tim praktis sama-sama menolak mendapatkan hasil negatif. Secara ranking FIFA, Arab Saudi dan timnas Indonesia bak bumi dan langit. Satu lagi, catatan laga kandang Arab Saudi juga tak bagus-bagus amat. Dalam 1 tahun terakhir saja, skuad asuhan Roberto Mancini ini kalah 4 kali, termasuk tumbang 1-2 dari Yordania di matchday pamungkas grup G babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, bagaimana dengan persiapan timnas Indonesia menyambut laga ini? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru mengumpulkan para pemainnya H4 sebelum pertandingan. Apa yang dilakukan Shin Tae-yong seperti yang dilakukan klub-klub elit dunia. Tak ada lagi pemusatan latihan jangka panjang karena mayoritas personel skuad Garuda bermain di luar negeri. Timnas Indonesia U17 hajar timnas Australia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025 gara-gara Matthew Baker hampir dibajak.
Setelah finish ketiga di Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia U17 menatap ajang selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 lebih dulu menggelar pemusatan latihan di tanah air. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan berlatih di Bali pada 11 Agustus hingga 1 September 2024. Selanjutnya, pada 1 hingga 15 September 2024, skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, akan berlatih di Jakarta. Lepas 15 September 2024, belum diketahui di mana Timnas Indonesia U17 akan menggelar pemusatan latihan. Diprediksi Timnas Indonesia U17 akan menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Hal itu dilakukan agar skuad Garuda Asia bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Di kualifikasi Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama tuan rumah Kuwait U17, Timnas Australia U17 dan Kepulauan Mariana Utara U17. Hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U17 2025. Melihat performa apik di Piala AFF U16 2024, peluang skuad Garuda Asia lolos ke Piala Asia U17 2024 cukup besar. Untuk lolos ke Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 wajib menang atas Australia U17. Sebelumnya di Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia U16 kalah 3-5 dari Australia U16 di semifinal. Kekalahan itu dinilai wajar karena Timnas Indonesia U16 bermain 10 orang sejak pertengahan babak pertama. Setelah kalah bulan lalu, Timnas Indonesia U17 dapat membalaskan dendam kepada Australia U17. Motivasi Timnas Indonesia U17 meninggi setelah pemain mereka, Matthew Baker, hampir dibajak Timnas Australia U17. Matthew Baker dipanggil ke dalam 24 pemain Timnas Australia U17 yang bersiap tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Namun, PSSI memastikan Matthew Baker berkomitmen membela Timnas Indonesia U17 alih-alih Australia U17. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U17 di laga kontra Australia U17. Kemenangan meyakinkan bakal disabet skuad asuhan Nova Arianto atas Australia U17. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, share, and subscribe. Ikuti terus Start News 11 untuk berita terbaru seputar dunia sepak bola.